Di atas Bapak. Baik, kepada Bapak Ibu tamu undangan kami persilakan untuk beristirahat di area Izin Pak. Izin boleh selfie Pak? satu ini, kemudian kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, kemudian Oh iya, terima kasih. Boleh foto Pak? Iya Pak. kepada Nyampe ini Pak. Hebat kamu bisa nyampe ya? Luar biasa. Hebat. Dirjen, Bisa nyampe. Pak Dirjen serta Pak Bupati Cianjur, kami silakan untuk ke area doa bersama dan peletakan sesaji. Wah ini Yang akan doa dan peletakan sesaji ini Pak Gubernur ini aset terbesar, termulia, pencapaian tertinggi, Mahendra Utama, spiritual Jawa Barat Pak. doa akan dipimpin oleh Saya udah 5 kali dari sini. Atas di dia mulai. Teras utama itu. Iya. Punten Ruang tamu itu. Ruang tamu. Tong Pak, yang dokumentasi jangan di dalam Pak. Hei, Iya, iya. jangan di dalam utama Pak. Ruang tamu ini. Buka sepatu. Tamu kenegaraan itu. VVIP nih. Yang paling utama kepada masyarakat Jawa Barat dan seluruh Indonesia, jangan selalu menghubungkan peninggalan masa lalu dengan mistik. Peninggalan masa lalu itu dihubungkan dengan teknologi, bahwa leluhur kita pada abad itu sudah memiliki teknologi yang tinggi gitu ya. Jadi ngangkat batu ini pakai orang, bukan pakai jin. Waktu itu berarti sudah ada teknologi pengangkatan batu. Cuman kita nggak tahu. Kenapa? Karena peradabannya tidak ditinggalkan. Habis oleh sejarah. Bisa jadi oleh bencana alam peninggalannya atau dibakar, kita nggak tahu. Pokoknya jangan dihubungkan. Dulu pakai alam goib, enggak, pakai alam nyata. Dan ini kan sebenarnya gini, dulu itu membuat mistifikasi terhadap aspek-aspek bersejarah itu tujuannya melindungi. Karena belum ada undang-undang, maka dibuatlah mistik, kamu nggak boleh ke situ, nggak boleh ke situ. Itu untuk melindungi tujuannya. Nah kita ini kan mengalami kegagalan sejarah. Ketika abad mistik dihilangkan, kita tidak masuk ke abad rasional, tapi masuk ke abad barbar, di mana terhadap undang-undang tidak ditaati, mistik tidak ditakuti, hancurlah kayak sekarang Indonesia. Hutan tidak dimistikan, tapi undang-undang mengatur hutan pun tidak ditaati. Ya sudah, itu manusia tidak beradab, itu kita. Penjajah. Penjajah. 80 tahun merdeka, habis. Itu Pak, ciri Gapura Pak. Ya. Yang saya bangun lagi sekarang. Ini Gamburan syuting. Jadi saya mengakarkan lagi mikir Pak, dulu nancepinnya pakai apa? Ini belum ke beko gitu. Itu nancepin batu gini pakai apa dulu? Pakai alat kitnya apa? Nanti Pak kalau ini terus berjalan pembangunannya, jalan masuknya diambil alih jadi jalan provinsi Pak, diperlebar. Oh, Karena tidak aksesnya kelihatan tidak menuju tempat bersejarah. Iya, setuju Pak. Pak di ke PU. Ya Pak. Ya Pak, Siap. boleh kan? Boleh Pak. Ya boleh, Bapak kan jadi orang biaya. sama kawasan parkir di museum nanti Pak. Museum ini. Gitu ya, Ya, kesininya pakai shuttle Pak. shuttle. Tuh jalan. Ayo, Kumat. Kemana? selanjutnya Kemana? Sudah. Oh, kita masuk sini. Enggak, teras 2 Pak. Naik lewat. Teras kedua. Ini baru teras Sudah, pertama ini Pak. sudah sama. Ini teras utama ini, Iya, utama. VVIP. Kalau selesai boleh kita ke sini. Gitu. Kita belum selesai, Pak. Ini masih Oh, untuk Pak Gubernur, mohon kesediaannya untuk menyampaikan arahan
jangan gemeter. Grogi, jujur. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nggak usah. Para lunanu kasuhun meninggalin Udi Pamri. Pada saat ini kami warga Indonesia, warga Jawa Barat yang memiliki satu keinginan bahwa kita harus belajar terhadap peradaban masa lalu. Peradaban masa lalu kita ini bukan peradaban di mana leluhur kita tak punya pengetahuan. Leluhur kita sudah punya pengetahuan sebelum orang lain berpengetahuan. Bukan leluhur kita tidak berperadaban, kita sudah berperadaban sebelum orang lain memiliki adab. Problem kita adalah selalu meninggalkan apa yang digariskan oleh leluhur, baik dari sisi teknologi maupun dari sisi sosiologi. Sehingga pada hari ini kita ingin mencoba, kalau bahasa saya merekonstruksi, kalau bahasa Kementerian Pemugaran, apapun istilahnya itu nggak penting. Tetapi yang terpenting bahwa kita dekat bahwa cerita Gunung Padang bukan cerita yang terus-terusan dalam setiap beritakan, tapi tidak pernah diwujudkan. Semoga hari ini bisa terwujud dan kita tidak bicara lagi mana kewenangan Kementerian Kebudayaan, mana kewenangan pemerintah provinsi, mana kabupaten. Seluruhnya adalah hak dan kewajiban kita untuk memelihara. Yang membedakan hanya nomenklatur pembiayaan saja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan sanggup untuk bersama-sama merekonstruksi Gunung Padang ini. Gunung itu artinya adalah puncak tertinggi dari sebuah peradaban. Padang itu artinya alam yang luas. Jadi makanya orang Sunda itu ada kalimat alam Padang, poe panjang, nagara tunjung sampurna. Artinya apa? Alam yang tiada batasnya, hari yang tiada akhirnya, negara yang sampai pada puncak kesempurnaan di mana seluruh penghuninya berbahagia. Itu prinsip dan makna Padang dalam kaidah Sunda. Sehingga dalam pandangan saya yang disebut Gunung Padang itu di mana leluhur kita membangun sebuah peradaban di sini, entah dulunya apa saya belum tahu, tetapi dari sini dia bisa melihat gambaran alam secara luas. Ini adalah puncak. Mudah-mudahan rekonstruksi ini berjalan aman. Mudah-mudahan biayanya tersedia. Kalaupun tidak tersedia harus disediakan. Negara bertanggung jawab penuh terhadap berbagai rekonstruksi peninggalan sejarah. Saya pikir APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Cianjur kalau bersama-sama bisa merekonstruksi ini. Saya ucapkan terima kasih. Mit tembian, bismillahirrahmanirrahim. Kalawan asmana Gustin Allah nulastur mahasi. Nada apun kaparalun kahiyang rumuhun, yang murbeng alam Gusti Numah Suci. Rekonstruksi Gunung Padang di Kawitan. Bral, sing panjang nata lalakon. Pun sapun rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.